Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana pada presentasi kali ini kami membahas mengenai evaluasi dari Martuhan, Marroha, dan Marbisuk. Kelompok 2 terdiri dari Jessica Panjaitan dengan NIM 025, Naik Putar-Putar dengan 029, Luis Panggabean dengan 043, Supranita Panjaitan dengan 012, Trivera Silalahi dengan 046, Anita Munte dengan 048. Kemudian kita akan masuk kepada bagian Martuhan, di mana evaluasi yang saya ambil, yaitu di mana ibadah pagi yang kurang efisien. Kita mengetahui bahwasanya di Institut Teknologi Del, kita memiliki rutinitas, yaitu ibadah pagi yang dilaksanakan setiap paginya. Ya, jika kita berada di asrama, ya mungkin dilaksanakan bersama ibu asrama, dipandu oleh ibu asrama atau bapak asrama. Namun dikarenakan ada COVID-19 ini, yang ingin saya evaluasi di bagian ibadah pagi ini, yaitu ketika ibu asrama atau pembina asrama kita mengirimkan renungan ini, mereka tentu tidak mengetahui apakah mahasiswa-mahasiswi tersebut melaksanakan ibadah pagi dengan baik atau tidak. Jadi yang saya ingin evaluasi juga bahwa kurangnya kesadaran mahasiswa-mahasiswi dalam hal iman rohani mereka, karena sering juga mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Del dalam hal ibadah pagi ini sering melewatkan waktu ibadah ini. Jadi mereka bisa saja mengirimkan pesan kepada ibu asrama bahwa mereka telah melakukannya, tetapi dalam kehidupan nyatanya tidak dilakukan ibadah itu dengan baik. Yang kedua akan dijelaskan oleh rekan kami, Jessica Panjaitan. Baik, terima kasih. Untuk hasil evaluasi Martuhan yang kedua itu, yang kami ambil yaitu kurangnya mengandalkan Tuhan dalam perkuliahan. Berdasarkan yang kita ketahui, bahwa di setiap aktivitas kita itu kita sangat memerlukan campur tangan Tuhan. Nah, dalam kata lain, ketika kita ingin memulai perkuliahan kita dapat memanjatkan ucapan syukur kita terlebih dahulu, seperti kita memulai berdoa sebelum memulai perkuliahan. Mungkin cuma itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya saya di sini akan mengevaluasi tentang Marroha. Yang pertama yaitu tugas yang terlambat dikumpulkan. Mungkin sebagian besar mahasiswa berpikiran bahwa mengerjakan tugas itu mengerjakan 2 jam sebelum deadline karena faktor malas dan lain-lain. Padahal ada banyak mahasiswa yang berkendala saat mensubmit, mungkin masalah jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Naik. Hasil evaluasi kedua dari Marroha yaitu adanya mahasiswa yang tidak fokus saat mengikuti Zoom dan lebih memilih bermain HP daripada mendengarkan materi. Ini sering terjadi ketika mahasiswa dalam keadaan malas mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen, dan dia lebih memilih bermain HP daripada mendengarkan materi yang disampaikan. Kemudian saya akan melanjutkan evaluasi di Marbisuk. Evaluasi yang pertama yaitu banyaknya mahasiswa yang belum bijaksana dalam memilih, atau bisa kita katakan belum bijak dalam membagi waktu untuk berkontribusi dalam suatu event, misalnya dalam perlombaan. Juga bisa kita lihat bahwa mahasiswa saat ini masih banyak yang belum mampu membagi waktunya baik di bidang akademik maupun di bidang organisasi seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami, Luis. Yang kedua, kurangnya dalam manajemen waktu untuk belajar. Misalnya ini seperti mengatur jadwal, seperti mengisi timetable. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja sih dampak-dampak yang terjadi ketika kita tidak melakukan
hasil evaluasi tadi. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan dampak daripada bagian martuhan, di mana dampak yang saya ambil itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga di bagian evaluasi, yaitu ibadah yang kurang efisien. Jadi dampaknya itu mahasiswa tidak serius dalam menjalankan ibadah yang telah dibuat. Jadi ibadah pagi ini ya memang ini merupakan rutinitas, tapi tidak seharusnya kita bermain-main dengan ibadah tersebut. Hal ini akan membuat iman rohani kita itu semakin menurun dan bisa saja kita semakin tidak percaya kepada Tuhan. Baik, untuk dampak kedua dari martuhan itu yaitu sering merasa bisa meski dalam kegagalan. Sebelumnya, kita sebagai mahasiswa ini sering untuk melakukan doa sebelum kita memulai aktivitas kita. Mungkin di sini kita menunjukkan sikap kita yang tadinya masih merasa bisa sendiri dan mengandalkan diri sendiri, namun hal itu sebenarnya tidak baik ataupun salah, karena ketika kita gagal untuk mencapai suatu tujuan, bila kita tidak mengandalkan Tuhan, maka itu akan sia-sia dan itu akan merupakan percobaan untuk iman kita pribadi. Selanjutnya saya akan mengatakan tentang dampak dari martuha yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi tentang tugas yang terlambat dikumpulkan. Dosen akan memberikan nilai yang kurang bagus karena kurang respect terhadap mahasiswa tersebut yang terlambat mengumpulkan tugas tadi. Dampak yang terjadi apabila mahasiswa tidak fokus mengikuti Zoom dan lebih memilih bermain HP daripada mendengarkan materi, yaitu adalah mahasiswa menjadi tidak paham dan tidak mengerti terhadap materi yang telah disampaikan oleh dosennya. Kemudian saya akan menjelaskan dampak dari Marbisub. Tadi seperti yang kita dengarkan bahwa evaluasi banyak mahasiswa yang belum bisa untuk membagi waktu atau bijaksana dalam membagi waktu, akhirnya banyak mahasiswa yang tidak atau belum mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dampak dari kurangnya mahasiswa sering mengalami namanya tergesa-gesa. Misalnya di dalam satu hari itu ada submitan dengan waktu yang sama, akhirnya berburu-buru untuk mengerjakannya. Kemudian kita masuk kepada bagian solusi. Jadi apa saja sih solusi-solusi yang dapat diberikan ketika ingin memperbaiki atau memberikan saran dan masukan atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi solusi yang dapat saya ambil pada bagian evaluasi tadi yaitu ibadah pagi yang kurang efisien, yaitu melatih diri kita untuk terbiasa bangun lebih awal untuk menyempatkan diri beribadah secara pribadi atau bahkan bersama-sama. Seperti yang sudah kita ketahui, ibadah pagi itu sangat perlu terkhususnya kepada orang-orang yang memang memeluk agama. Jadi di Institut Teknologi Del ini sangat diterapkan nilai-nilai martuhan. Jadi pada bagian solusi yang saya tawarkan ini, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya kan mahasiswa itu sering melewatkan ibadah pagi. Jadi salah satu penyebabnya itu bisa saja terlambat bangun, dikarenakan begadang. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita harus membiasakan diri kita untuk bangun lebih pagi agar ibadah kita ini tidak terskip gitu. Baik, untuk solusi dari evaluasi dan berdasarkan dampak yang kami ambil, yang kedua itu seharusnya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Di sini kita dapat memahami lebih jelas di mana setiap tindakan atau perilaku kita itu ada kalanya kita lebih melakukannya dengan baik, dengan hati yang bermartabat. Seperti untuk solusi ini, saya dapat menjelaskan
bahwa suatu pengaplikasian untuk kita lebih belajar, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita perlu mengambil kesimpulan bahwa kita itu dapat semakin tekun memanjatkan syukur kepada Tuhan dan lebih menyadari bahwa bersyukur kepada Tuhan itu adalah hal yang utama, baik itu dalam kita sebagai mahasiswa yang menjalani proses dan mengikuti proses perkuliahan kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari Maroh. Yang pertama itu kita harus mengerjakan tugas yang diberikan dosen itu dengan tepat waktu atau menyicilnya sebelum jauh-jauh hari yang telah diberikan dosen waktunya supaya tidak terburu-buru saat mengumpulkan tugasnya dan hasilnya juga mendapatkan hasil yang terbaik. Adapun solusi dari dampak yang telah saya sampaikan sebelumnya, sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, kita harus fokus terhadap hal yang telah kita tentukan. Contohnya, kita telah memilih untuk berkuliah, seharusnya kita lebih fokus terhadap perkuliahan kita dan lebih memperhatikan apa yang dijelaskan dosen daripada bermain HP. Kemudian saya akan melanjutkan solusi dari dampak dan evaluasi di bagian Marbisub tadi. Yang pertama yaitu meningkatkan sikap keinovatifan dan tangguh dalam diri setiap mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai mahasiswa di ITDL kita sudah belajar pembentukan karakter di bagian Marbisub, di mana di situ kita artinya bijaksana. Bijaksana kita bisa meningkatkan inovatif kita, sikap tangguh kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita bisa mendorong diri kita untuk punya gagasan atau perspektif yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita bisa berkontribusi baik dalam hal pendidikan di akademik ataupun di organisasi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kedua, solusi dari kurangnya dalam manajemen waktu itu belajar, kita kedepannya kita harus dapat memikirkan mana yang utama, mana yang penting, atau mana yang tidak penting. Misalnya untuk bermain-main, untuk mengerjakan tugas, dan untuk mengulang materi. Baik, di sini kami dapat menyimpulkan strategi untuk memperkuat jadi sesuatu yang dihidupi, yaitu yang pertama dari Martuhan. Merubah kepribadian untuk masa depan yang ingin dicapai yang berupa makna pribadi, yaitu suatu hal yang memacu penguatan bagi saya untuk bisa mengikuti dan menjalani hidup terkhusus untuk proses perkuliahan, yang dimana saya boleh melakukan kegiatan ibadah asrama dan pertemuan KTB dari kampus dan belajar aktif dalam memberikan ide ataupun pendapat yang menuju hal positif dalam pelayanan, kegiatan ibadah, dan organisasi yang ada. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya ada Maroha, strategi yang memperkuat jadi sesuatu yang hidup. Adalah setelah menerima setiap pembelajaran dari W1 sampai 13 tentang 3M, yaitu Martuhan, Maroha, dan Marbisub, kita dibimbing untuk menjadi mahasiswa yang berkarakter, mempunyai sikap yang peka terhadap lingkungan sekitar. Di dalam 3M juga kita diajarkan tidak cepat menyerah dalam situasi apapun dan mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah ke depan. Lanjutkan oleh teman kami. Yang terakhir adalah Marbisub, strategi yang memperkuat jadi sesuatu yang dihidupi. Ketika kita memperoleh pemahaman di perkuliahan, yang terpenting itu tentang pembelajaran dan pendidikan, kita harus bijaksana, cermat, inovatif, serta tangguh, sehingga kita bisa mengarahkan diri kita ke arah yang lebih baik. Adapun jangka panjang daripada presentasi kami kali ini, yaitu berdasarkan teori dari week 1 sampai 13, sangat berpengaruh di mana pendidikan karakter merupakan proses yang menanamkan berbagai nilai, baik melalui proses pemberian pendidikan, peningkatan kesadaran, serta pembiasaan diri agar mahasiswa mampu menghidupi nilai-nilai yang telah diberikan pada pembelajaran karakter kali ini. Hal ini dapat dilakukan dalam jangka panjang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan sikap kami dalam melakukan presentasi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.